Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Nurcayani, Novel Ahmad Yudhistira, saya sendiri, Rangga Dwi Perdana, Ahmad Hamim Albari, dan Florentina Alfian, serta Lutfi Afriandi akan mempresentasikan tentang pengangguran struktural. Jadi, apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktural adalah salah satu jenis pengangguran yang terjadi karena adanya penurunan struktur ekonomi pada suatu wilayah atau negara. Perubahan struktur ini juga biasanya terjadi di beberapa bagian perekonomian, contohnya seperti perubahan komposisi angkatan kerja, terjadinya relokasi industri, dan masih banyak lagi. Jadi, pengangguran struktural ini merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan barang dan jasa yang diminta tidak bisa dipenuhi dengan tenaga kerja yang ada. Karena itu, pengangguran ini merupakan masalah yang sering kita temui sehari-hari dan merupakan masalah yang cukup serius dalam bidang perekonomian. Kondisi pengangguran struktural sebelum pandemi berdasarkan data BPS dari pemerintah, tepatnya pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka sempat turun menjadi 4,99% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 5,01%. Dan tingkat partisipasi angkatan kerja juga sempat mengalami peningkatan. Namun begitu memasuki bulan Maret sampai dengan Mei 2020, jumlah pengangguran meningkat hingga 1,76 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,34%. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga mengalami peningkatan. TPAK Agustus 2019 sebesar 67,49%, meningkat 0,23% poin dibandingkan tahun lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang meningkat. Dilihat dari tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2018 sampai Agustus 2019, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, dan perdagangan. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada pertanian, jasa keuangan, dan pertambangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak pengangguran struktural setelah pandemi COVID-19. Menurut data BPS, ada 9,7 juta penduduk yang menganggur dan 29,12 juta penduduk Indonesia dengan usia kerja terdampak pandemi corona. Hal ini tentu menambah beban di sektor ketenagakerjaan, sehingga berdampak pada produktivitas dan kompetensi pekerja Indonesia dikarenakan penurunan komposisi tenaga kerja dengan pekerjaan yang sesuai kemampuan menurut data masih tertinggal, ditandai dengan tingkat pertumbuhan output tahunan pekerja masih rendah, bahkan di bawah rata-rata negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Dampak yang juga timbul akibat pandemi ini ialah mempersempit ketersediaan lapangan pekerjaan akibat dari rendahnya output tahunan pekerja. Berikut adalah infografis yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Selanjutnya, pada triwulan ketiga juga memberikan efek domino pada sektor transportasi dan pergudangan, di mana masyarakat yang harus tetap berada di rumah menyebabkan penurunan jumlah penumpang, dan imbasnya adalah penurunan permintaan sektor transportasi. Nah, karena hal tersebut, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, dan dampak dari akibat adanya pemutusan hubungan kerja ini adalah berkurangnya konsumsi rumah tangga, di mana yang mengakibatkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia mengalami penurunan, dan pada kuartal 3 kemarin Indonesia resmi mengalami resesi. Untuk solusi, sebenarnya pemerintah sendiri sudah mencanangkan suatu solusi untuk mengurangi pengangguran struktural, yakni dengan kartu prakerja, yang salah satu programnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Sedang dari kelompok kami sendiri menambahkan dua buah solusi. Yang pertama yakni dengan membangun rumah atau rumah susun subsidi di daerah yang kekurangan tenaga kerja. Karena tak jarang kita temukan para tenaga kerja memiliki kendala dengan tempat tinggal. Sedangkan yang kedua ini memang sejatinya sedikit sulit, namun akan sangat membantu meningkatkan waktu yang lebih panjang, yakni dengan membuka lapangan